Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rizky Nur Pratama. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen di Universitas Pancasakti, Bekasi. Dengan dosen pengampu, Bapak Mulyono, SAME. Ya, langsung saja. Di sini saya akan menerangkan materi tentang implementasi sistem dan operasi sistem. Yang pertama, implementasi sistem adalah prosedur yang dilakukan untuk menyelesaikan desain sistem yang ada dalam dokumen desain sistem yang disetujui, menguji, menginstal, dan memulai menggunakan sistem baru atau sistem yang diperbaiki. Yang kedua, tujuan implementasi sistem menyelesaikan desain sistem yang ada dalam dokumen desain sistem yang disetujui. Sebagai contoh, menyusun detail dokumen-dokumen baru atau dokumen-dokumen yang diperbaiki, layar-layar komputer, dan file-file menulis, menguji dan mendokumentasi program-program dan prosedur-prosedur yang diperlukan oleh dokumen desain sistem yang disetujui. Memastikan bahwa personil dapat mengoperasikan sistem baru, yaitu dengan mempersiapkan manual pemakai dan dokumentasi yang lain, dan melatih personil memperhitungkan bahwa sistem memenuhi permintaan pemakai, yaitu dengan menguji sistem secara menyeluruh, memastikan bahwa konversi ke sistem baru berjalan secara benar, yaitu dengan merencana, mengontrol, dan melakukan instalasi sistem baru secara benar. Di sini ada pendekatan paralel. Dalam pendekatan paralel, sistem lama dan sistem baru beroperasi secara bersama dalam suatu periode waktu. Selama periode tersebut, yaitu waktu kali sampai waktu, misalnya 1 bulan, atau memperhitungkan apakah sistem baru beroperasi sejalan dengan sistem lama pada waktu Y. Manajemen mengusulkan apakah organisasi dapat menghentikan operasi sistem lama atau tidak. Pendekatan paralel menyediakan kontrol terbesar dalam organisasi, tidak mengabaikan sistem lama sampai organisasi puas bahwa sistem baru dapat menggantikan sistem lama. Yang kedua, pendekatan langsung. Dalam pendekatan langsung, sistem lama berarti beroperasi pada waktu X dan sistem baru dapat memulai beroperasi secara segera setelah sistem lama berhenti beroperasi. Dalam pendekatan langsung, organisasi tidak dapat memperhitungkan apakah sistem baru beroperasi sejalan dengan sistem lama. Dan yang ketiga, pendekatan modelur. Dalam pendekatan modelur, sistem lama dan sistem baru atau yaitu satu modul demi satu modul beroperasi secara bersama dalam suatu periode waktu. Sebagai contoh, organisasi mengoperasikan sistem atau OE atau S baru dengan pertama-tama mengimplementasikan modul order penjualan setelah berhasil. Melanjutkan mengimplementasikan hubungan ke sistem penagihan setelah berhasil. Organisasi melanjutkan mengimplementasikan hubungan sistem ke inventaris. Nah, di sini ada sistem development life cycle atau singkatannya SDLC. Yang pertama di sini ada analisis sistem, yaitu survei sistem dan analisis sistem terstruktur. Nah, yang kedua di sini ada desain sistem, yaitu studi software dan hardware, desain sistem terukur. Dan yang ketiga, implementasi sistem. Nah, ini ada yang keempat nih, operasi sistem. Yang pertama, pemeriksaan setelah implementasi, dan yang kedua, pemeliharaan sistem. Nah, di sini ada beberapa pendekatan implementasi sistem. Yang pertama,
Pendekatan paralel. Dalam pendekatan paralel, sistem lama dan sistem baru beroperasi secara bersama suatu periode waktu. Selama periode tersebut yaitu waktu X sampai dari sistem lama dan sistem baru mengoperasikan apakah sistem baru beroperasi sejalan dengan sistem lama pada waktunya. Menjalankan membutuhkan apakah organisasi dapat menghentikan operasi sistem lama atau tidak. Pendekatan paralel menyediakan kontrol terbesar karena organisasi tidak mengabaikan sistem lama. Sebagai organisasi puas bahwa sistem baru dapat menggantikan sistem lama. Dan yang kedua, pendekatan langsung. Dalam pendekatan langsung, sistem lama berhenti beroperasi pada waktu X dan sistem baru dimulai beroperasi segera setelah sistem lama berhenti beroperasi. Dalam pendek, langsung organisasi tidak dapat memperhitungkan apakah sistem baru beroperasi sejalan dengan sistem lama. Dan tiga, pendekatan modelur. Dalam pendekatan modelur, sistem lama dan sistem baru, yaitu suatu modul demi suatu modul, beroperasi secara bersama dalam suatu periode waktu. Sebagai contoh, organisasi mengoperasikan sistem OE atau S yang baru dengan pertama-tama mengimplementasikan modul order penjualan. Setelah pelanggan sistem berhasil, organisasi mengimplementasikan hubungan ke sistem penagih. Setelah berhasil, organisasi melanjutkan mengimplementasikan hubungan. Nah, di sini ada keterlibatan ahli bisnis dalam implementasi sistem. Nah, di sini seorang ahli bisnis adalah salah satu dari personil yang dapat mengintegrasikan pengetahuan tentang komputer, bisnis, akuntansi, kontrol internal, dan komunikasi untuk memastikan bahwa sistem baru menyetujui kebutuhan pemakai dan mempunyai kontrol internal yang cukup. Di sini ada ahli sistem, ahli bisnis dengan latar belakang pengetahuan komputer dapat menjadi anggota tim penyusun sistem yang bertanggung jawab menyelesaikan desain sistem atau menulis program komputer. Nah, ada lagi konsultan. Ahli bisnis dapat menjadi anggota tim, menyusun sistem dan menyelesaikan desain sistem, mempersiapkan kontrak dan merencana, melakukan dan mengevaluasi pengujian sistem. Akuntan. Sebagai akuntan ahli bisa bisnis dan terlibat dalam implementasi sistem, yaitu misalnya implementasi sistem akuntansi dan penerimaan sistem, membantu mendesain masukan sistem, keluhan sistem dan mengoperasikan kriteria pengujian sistem atau cukup menjadi pemakai sistem. Auditor internal. Sebagai auditor internal, ahli bisnis dapat mengevaluasi rencana konversi dan hasil pengujian konversi dan memeriksa kelengkapan dokumentasi penyusunan dalam sistem dan kepatuhan proses penyusunan sistem pada standar. Nah, di sini ada laporan rencana penyelesaian proyek, yaitu ada laporan penyelesaian proyek biasa menjadi hal-hal sebagai berikut. Ringkasan permintaan pemakai yang dipenuhi oleh sistem baru. Perkiraan jangka waktu sesungguhnya dari setiap tahap penyusunan sistem. Untuk kerja sistem perkiraan dan unjuk kerja sistem sesungguhnya, misalnya waktu, tanggap biaya, keuntungan, dan yang lainnya. Dokumen sistem yang menyediakan deskripsi baru sistem, dokumen program yang menyediakan kode program, dan hal-hal yang lain berhubungan dan manual pemakai yang menggambarkan prosedur-prosedur manual dan prosedur-prosedur otomatis. Manual operator yang menggambarkan prosedur-prosedur operasi. Laporan penguji sistem, program training pemakai dan manual training pemakai, program training operator dan manual training operator. Nah, di sini ada nih menyelesaikan desain sistem. Langkah yang pertama, desain keluaran. Langkah kedua, desain masukan. Langkah ketiga, desain file. Langkah keempat, desain proses. Selama implementasi sistem, tim penyusun sistem menyelesaikan desain masukan
keluaran dokumentasi layar komputer, file-file sistem, proses manual, dan operasi komputer. Data yang diperlukan untuk keluaran yang dimasukkan atau dihasilkan oleh langkah-langkah proses dalam aplikasi atau diambil dari data yang sebelumnya telah disimpan. Dalam menyelesaikan sistem angkat atau sistem designer perlu memutuskan cara terbaik untuk menyediakan elementasi yang ada dalam keluaran aplikasi. Nah, di sini lagi nih ada desain format layar komputer. Desain layar komputer adalah formulir elektronik di mana sistem desainer memastikan memadai format layar komputer sama seperti mendesain komputer sumber. Menandai data yang penting dengan garis bawah, karakter yang berkedip berukuran berbeda atau berwarna spasi atau suara, atau membuat layar-layar prosedur pemasukan dan dokumen yang konsisten, atau misalnya menekan tombol F1 yang selalu berpengalaman sistem, menyediakan kotak dialog, menggunakan format terpisah untuk tidak variabel, atau misal menggunakan tanda titik 2, underscore untuk menunjukkan panjang field variable, atau misalnya no pelanggan, meminimaliskan penggunaan istilah-istilah teknis, memberi kesempatan pemakai mengoperasikan kesalahan, misalkan dengan membatalkan aksi yang salah, menyediakan cara untuk pakai pergi ke titik yang lain, dan menyediakan informasi tentang di mana pemakai sekarang berada di lingkungan di mana berada dan bagaimana pemakai yang ke titik yang lain. Nah, di sini ada desain format layar komputer, menyediakan fungsi HAP untuk menampilkan pilihan-pilihan atau aksi-aksi yang tersedia, meningkatkan kecepatan dan keluhan melalui pilihan default, mengonfirmasi aksi-aksi, dan mendeteksi kesalahan yang dengan menampilkan pesan kesalahan yang menjelaskan keinginan pemakai dapat mengoreksi kesalahan tersebut. Nah, di sini ada lagi menyusun judul-judul pesan kesalahan file masukan dan yang lainnya secara konsisten. Sebagai contoh, titik mulai selalu berada di sudut kiri. Nah, di sini ada menyusun format layar yang mudah dibaca, misalkan dengan memilih bentuk dan ukuran huruf yang mudah dibaca dan menggunakan kata yang lengkap, menggunakan kalimat yang pendek, dan juga menyusun tidak lebih dari 5 atau 6 pilihan dalam sebuah menu, dan membatasi jumlah informasi dalam layar atau tetapi menyediakan cukup informasi untuk pemakai. Nah, di sini ada lagi nih. Ada menulis, menguji, mendegup, dan mendokumentasikan program komputer. Nah, yang pertama menulis. Pemakai programmer dan anggota tim programmer yang lain melakukan walkthrough, spesifikasi modul, dan rencana pengujian untuk memastikan bahwa rencana penguji tersebut cukup handal. Kemudian programmer dapat mulai menulis program setelah selesai, dan programmer atau paling sedikit melakukan workshop kode program untuk memastikan bahwa kode program tersebut mengimplementasikan spesifikasi modul secara tepat. Yang kedua ada menguji. Programmer menguji setiap modul program yang mendeteksi kesalahan-kesalahan dalam setiap modul program tersebut. Dan yang ketiga, mendebug.
Programmer mendebug atau menghilangkan kesalahan-kesalahan tersebut. Dan yang keempat, mendokumentasikan. Programmer mendokumentasikan setiap modul program tersebut ketika organisasi memelihara sistem programmer. Menggunakan dokumentasi tersebut untuk membuat perubahan-perubahan atau mengkoreksi kesalahan-kesalahan. Aduh, maaf ya. Nah, di sini ada melakukan konversi, yaitu melakukan konversi file-file, konversi proses-proses atau misalnya program-program, dan menyelesaikan dokumentasi. Dalam tahap ini, tim penyusunan sistem menggunakan kontrol-kontrol untuk memastikan kekurangan, kelengkapan, dan kesalahan. Konversi file-file dan program-program. File-file baru yang digunakan dalam sistem baru harus disusun dalam format dan media yang dapat dikirim oleh sistem baru. Jika sistem lama mempunyai file-file lama, sementara file-file lama dikonversikan ke dalam sistem baru, kontrol-kontrol harus disusun untuk memastikan bahwa file-file tersebut dikonversikan secara akurat, lengkap, dan sah. Jika sistem lama mempunyai proses-proses atau program-program lama, sementara proses-proses lama dikonversikan ke dalam sistem baru, kontrol-kontrol harus disusun untuk memastikan bahwa proses-proses tersebut dikonversikan secara akurat, lengkap, dan sah. Secara khusus, tim penyusunan sistem perlu memperhatikan proses-proses manual untuk memastikan kekompakan, kekompatibelan antara prosedur manual lama dan prosedur manual baru. Operasional sistem. Cara-cara pemeriksaan sistem. Lakukan survei sistem secara periodik, di mana organisasi memperkirakan bahwa keuntungan yang ditimbulkan oleh survei melebihi biaya survei. Survei sistem secara periodik. Analog dengan check up kesalahan secara periodik. Melakukan pemeriksaan setelah implementasi untuk menggapai implementasi sistem sesaat ini. Pemeriksaan setelah implementasi analog dengan pemeriksaan kesalahan kesehatan setelah pengobatan. Melakukan pemeliharaan sistem ketika sistem mempunyai kesalahan-kesalahan yang relatif kecil. Pemeliharaan sistem analog dengan pengobatan penyakit. Nah, di sini ada tujuan pemeliharaan sistem: melakukan modifikasi sistem secara cepat dan efisien, mencegah modifikasi sistem menyebabkan masalah-masalah yang lain, membuat modifikasi sistem yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, menyempurnakan proses penyusunan sistem dan proses pemeliharaan sistem dengan menganalisis informasi tentang modifikasi sistem, mengganti pemeliharaan sistem dengan survei sistem jika modifikasi yang diminta relatif besar, meminimalkan gangguan kontrol dan gangguan operasi yang disebabkan oleh pemeliharaan sistem. Ya, itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.